Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum ya tulab? Alhamdulillah arju antum jami'an bisihah wal afiyah. Tayyib, qabla an nabda dirasatana al-yawm, hayya nabda bi qira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. في هذا اليوم سنتعلم عن اللغة العربية تحت الموضوع الصحة. والآن سنتعلم عن المهارة الكلام yakni keterampilan berbicara. Dan pada video ini kita akan mempelajari keterampilan berbicara yang berkaitan dengan as-sihah atau kesehatan. Kemahiran berbicara ini termasuk pada saat kita menanyakan kabar, menjenguk orang sakit, menanyakan sakit apa, dan segala macam yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, kita akan membahas maharatul kalam pada tadribul awal, latihan pertama. Nah, di sini sudah ada gambar dan percakapan dan contoh percakapan yang bertemakan as-sihah. Dan perintahnya adalah tabaddal hiwar ma'a zamilika kama fil misal, yang artinya berpasanglah kamu dengan temanmu untuk melakukan hiwar seperti contoh di bawah ini. Nah, pada gambar ini yakni gambar orang memegang dada. Dada dalam bahasa Arab berarti sodrun, dan di bawah gambar terdapat 3 kata, yakni Muhammad, Abun, dan Sodrun. Yang dimaksudkan di sini adalah percakapan antara Muhammad dan Abun yang membicarakan tentang Sodrun, dada. Langsung saja kita ke contoh percakapannya. Abun, bima tash'uru ya Muhammad? Muhammad, ash'uru bi'alamin syadidin fi sodari. Abun bertanya, apa yang kamu rasakan wahai Muhammad? Muhammad, ash'uru, Muhammad berkata, aku merasakan sakit yang sangat pada dadaku. Abun bertanya, hal syaribta ad-dawa? Apakah kamu telah meminum obat? Muhammad menjawab, syaribtuhu marratan wahidatan fil yaumi. Aku telah meminum obat 1 kali dalam sehari. Kemudian Abun berkata, Allahu yasfikum, semoga Allah menyembuhkanmu. Dan Muhammad, Allahu yusallimuka, semoga Allah menyelamatimu. Nah, setelah ini ada contoh video yang berkaitan dengan tugas ini. Mari kita tonton dan simak videonya. Bima tash'uru ya Muhammad? Ash'uru bi'alamin syadidin fi sadri. Hal syaribta ad-dawa'a? Syaribtuhu marratan wahidatan fil yaumi. Allahu yashfikum, Allahu yusallimuka. Sudahkah kalian tonton? Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Nah, tugasnya adalah buatlah video seperti contoh video sebelumnya dengan memilih 1 di antara 3 pilihan di bawah ini untuk dijadikan video dan dibuat dalam bentuk teks percakapan seperti sebelumnya. Kemudian kalian praktekkan seperti contoh video, dan di video kemudian dikumpulkan melalui e-learning yang dimasukkan terlebih dahulu ke Google Drive. Percakapannya dilakukan 1 orang saja karena memang kendala
dari pandemi ini kita mudahkan untuk kalian percakapan monolog seperti itu. Kemudian tadrib yang kedua, yakni kalian memilih salah satu gambar di antara dua gambar yang ada di sini. Yang pertama ada gambar orang akan meminum obat. Kemudian yang kedua ada seorang ibu atau seseorang yang sedang membeli obat di apotik. Nah, tugas kalian adalah membuat video seperti video sebelumnya yang sudah ditayangkan. Seperti itu dengan menjelaskan salah satu gambar ini dengan kalimat deskriptif sebanyak 2 kalimat paling banyak. Kemudian dikirimkan menggunakan Google Drive dan dikirim di e-learning seperti itu. Nah, setelah ini saya akan memberikan contohnya, contoh video yang menjelaskan tentang gambar atau mendeskripsikan gambar seperti tugas kita kali ini untuk bahan referensi kalian dalam membuat video. Jika tidak mampu atau jika kesulitan dalam membuat video, kalian bisa mengirimkan voice note atau rekaman yang diletakkan di Google Drive kemudian dikirimkan ke e-learning seperti itu. Setelah ini saya akan memberikan contoh. Simak videonya. Tashtari ummi ad-dawa'a fi syaidaliyah li'annaha tash'uru bi'alamin syadidin fi batnihi. Kemudian kita akan membahas tentang qawaid. Pelajaran qawaid hari ini yakni huruful athof yang dalam bahasa Indonesia berarti kata penghubung. Huruful athof adalah huruf-huruf yang menyambungkan antara ma'tuf dan ma'tuf alaih. Nah, langsung saja kita membahas apa saja sih huruf-huruf yang termasuk huruf athof. Yang pertama ada wa. Wa di sini berarti dan. Wa di sini sering kita pakai ketika kita menggunakan sebuah kalimat. Kemudian huruf kedua yakni fa yang berarti lalu atau bisa berarti dengan kemudian. Nah, yang ketiga yakni summa yang berarti kemudian atau bisa juga diartikan dengan lalu. Nah, fa dan summa di sini mempunyai arti yang sama, tetapi kedua huruf ini memiliki perbedaan. Yang pertama, fa di sini digunakan untuk waktu yang sebentar, kemudian summa digunakan dalam jangka waktu yang agak lama. Supaya lebih jelasnya, akan kita bahas dalam contoh kalimat. Kita lanjutkan. Yang keempat, yakni au. Au di sini berarti atau yang terletak pada kalimat positif, yakni kalimat yang bukan untuk kalimat tanya. Nah, yang terakhir, yakni am, yang berarti au, yang berarti atau, untuk atau digunakan dalam kalimat tanya. Langsung saja kita menuju ke contoh kalimat. Nah, di sini kita akan membahas contoh kalimat dari huruf athof. Yang pertama ada waw atau wa. Ja'a Muhammadun wa Aisyatun wa Hasan. Yang artinya telah datang Muhammad dan Aisyah dan Hasan. Wa di sini digunakan untuk memisahkan antara ma'tuf dan ma'tuf alaih. Yang disebut ma'tuf yakni
Muhammadun. Kemudian ma'tuf alaih yakni Aisyah dan Hasan. Seperti yang kita lihat, ma'tuf dan ma'tuf alaih memiliki atau mempunyai kedudukan yang sama atau memiliki harokat akhir yang sama. Muhammadun berharokat dumahtain, kemudian Aisyatun dan Hasanun memiliki berharokat dumatain. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan huruf kedua, yaitu fa. Contoh kalimatnya, Ja'a Muhammadun fa Aisyatun fa Hasanun. Yang artinya, telah datang Muhammad, lalu Aisyah, lalu Hasan. Nah, fa di sini memiliki fungsi untuk menunjukkan pekerjaan yang langsung dilakukan saat itu juga dan berurutan. Seperti telah datang Muhammad, kemudian Aisyah, kemudian Hasan. Kemudian di sini memiliki rentang waktu yang sebentar. Jadi setelah Muhammad datang, kemudian langsung Aisyah dan diikuti oleh Hasan. Lanjut yang huruf ketiga, thumma. Ja'a Muhammadun thumma Aisyah. Telah datang Muhammad, kemudian Aisyah. Thumma di sini memiliki fungsi untuk menunjukkan pekerjaan yang berlangsung secara berurutan, tetapi jedanya lebih lama. Semisal beberapa saat atau beberapa waktu kemudian. Telah datang Muhammad, beberapa saat kemudian Aisyah, seperti itu. Muhammad dan Aisyah di sini memiliki kedudukan yang sama, yakni berirob rofa yang dibaca dhammah di akhir kata. Kata selanjutnya yakni au. Khudh al-kitaba au al-qirtasa, yang berarti ambilkan buku atau kertas. Au di sini digunakan pada kalimat perintah. Au memiliki fungsi untuk menunjukkan pilihan lain selain yang sudah disebut, atau bisa juga menunjukkan arti kebalikannya. Dalam bahasa Indonesia biasa diterjemahkan dengan kata atau. Nah, contohnya khudhil kitaba awil qirtasa. Nah, kata al-kitabah dan al-qirtasa memiliki kedudukan yang sama dalam i'rab, yakni nasab dengan dibaca fathah di akhir kata. Al-kitabah yakni ma'tuf dan al-qirtasa yakni ma'tuf alaih. Au di sini digunakan untuk kalimat positif atau yang bukan kalimat pertanyaan. Dan huruf selanjutnya yakni am. Am di sini digunakan untuk atau dalam kalimat pertanyaan. Seperti contohnya, hal abuka tobibun am mumarridun. Yang artinya, apakah ayahmu seorang dokter atau seorang perawat? Am di sini memiliki fungsi yang sama dengan au. Tetapi am di sini digunakan untuk kalimat tanya. Tabibun yakni ma'tuf, kemudian mumarridun yakni ma'tuf alaih. Thayyib, penjelasan Ibu telah selesai. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan melalui e-learning ataupun WhatsApp. Hayya nakhtatim darsunal an bi qiraatil hamdalah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Syukron ala ihtimamikum. Tetap semangat meski di masa pandemi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.